Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh bersama Komisi 8 DPR RI telah melakukan pembahasan serius terkait kesiapan penyelenggaraan Haji 2026, khususnya dalam respons dinamika geopolitik yang sedang memanas di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Iran dan Israel memang menimbulkan kekhawatiran global, termasuk bagi negara-negara dengan jumlah jemaah haji besar seperti Indonesia. Namun, dari hasil rapat tersebut, muncul satu poin penting yang cukup menenangkan. Kondisi di Makkah dan Madinah hingga saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif. Aktivitas ibadah umroh pun tetap berlangsung normal, tanpa gangguan berarti. Ini menunjukkan bahwa pusat pelaksanaan ibadah haji belum terdampak langsung oleh konflik yang terjadi. Meski demikian, tantangan justru muncul dari aspek transportasi, khususnya jalur penerbangan internasional. Beberapa rute penerbangan menuju Arab Saudi diketahui melintasi wilayah udara yang berpotensi terdampak konflik. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, karena keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada keberangkatan semata, tetapi juga mulai memetakan risiko secara menyeluruh. Evaluasi terhadap jalur penerbangan, koordinasi dengan otoritas internasional, hingga kesiapan maskapai menjadi bagian penting dalam perencanaan. Dengan kata lain, meskipun situasi global sedang tidak stabil, pelaksanaan Haji 2026 masih berada dalam jalur persiapan. Pemerintah tetap optimis, namun juga berhati-hati dalam mengambil langkah, memastikan bahwa setiap keputusan nantinya benar-benar mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan jamaah secara maksimal. Pemerintah Indonesia saat ini menyiapkan 3 skenario utama untuk menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait konflik Iran dan Israel. Skenario pertama adalah tetap memberangkatkan jamaah haji dengan melakukan penyesuaian pada rute penerbangan. Jalur yang biasanya dilalui kemungkinan akan dihindarkan dari wilayah konflik, sehingga pesawat harus mengambil rute yang lebih aman meskipun lebih jauh. Konsekuensinya tentu tidak ringan, mulai dari durasi perjalanan yang lebih lama hingga potensi kenaikan biaya operasional. Hal ini memunculkan pertanyaan penting, siapa yang akan menanggung tambahan biaya tersebut, dan apakah jamaah siap dengan konsekuensi tersebut demi keselamatan. Skenario kedua adalah keputusan berat, yaitu Indonesia secara sepihak memilih untuk tidak memberangkatkan jamaah, meskipun Arab Saudi masih membuka pelaksanaan haji. Opsi ini dianggap paling sensitif, karena menyangkut harapan jutaan calon jamaah. Di satu sisi, keputusan ini bisa dipandang sebagai bentuk kehati-hatian negara dalam melindungi warganya. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekecewaan besar, terutama jika negara lain tetap memberangkatkan jamaahnya tanpa hambatan berarti. Sementara itu, skenario ketiga merupakan kondisi terburuk, yakni pembatalan total yang diputuskan langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Jika ini terjadi, maka seluruh negara otomatis tidak dapat mengirim jamaahnya. Artinya, kendali penuh berada di tangan otoritas Arab Saudi, dan Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan tersebut tanpa alternatif lain. Disinilah dilema besar benar-benar terasa. Negara berada di posisi yang tidak mudah, karena harus menyeimbangkan dua hal yang sama-sama penting, keselamatan jiwa dan hak beribadah. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan setiap jamaah haji berangkat dan pulang dalam kondisi aman. Risiko sekecil apapun, terutama yang berkaitan dengan konflik bersenjata, tentu tidak bisa dianggap remeh. Namun di sisi lain, ibadah haji bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah rukun Islam yang sudah dinantikan selama puluhan tahun oleh jutaan calon jamaah. Banyak dari mereka rela berkorban secara finansial, fisik, bahkan emosional demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Maka ketika muncul opsi pembatalan, hal itu bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga menyangkut harapan dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Di titik ini, muncul pertanyaan penting. Apakah langkah paling aman selalu berarti langkah terbaik? Ataukah ada pendekatan lain yang lebih seimbang? Beberapa pihak menilai, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengambil keputusan ekstrem seperti pembatalan, melainkan fokus pada mitigasi resiko secara maksimal. Misalnya dengan mengalihkan jalur penerbangan, memperkuat koordinasi internasional, serta menyiapkan rencana darurat jika situasi memburuk. Artinya, tanggung jawab negara bukan hanya melindungi, tetapi juga mencari solusi agar ibadah tetap bisa dilaksanakan dengan aman. Karena pada akhirnya,
Keputusan yang diambil akan menjadi cerminan keberpihakan negara terhadap keselamatan sekaligus harapan rakyatnya. Bayangkan perjuangan seorang calon jamaah haji yang tidak terjadi dalam hitungan bulan, tapi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada yang mendaftar sejak muda, lalu harus menunggu antrean hingga 20-26 tahun lamanya. Waktu yang tidak sebentar. Waktu di mana usia terus bertambah, tenaga perlahan berkurang, dan harapan justru semakin besar. Selama masa penantian itu, mereka tidak hanya menunggu, mereka berjuang. Ada yang menyisihkan gaji sedikit demi sedikit setiap bulan. Ada yang rela menjual sawah, kendaraan, bahkan harta berharga lainnya demi melunasi biaya haji. Semua dilakukan dengan satu niat, memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. Belum lagi proses yang harus dilalui, mulai dari pemeriksaan kesehatan untuk memastikan status istitoah, perekaman biometrik, hingga pelunasan biaya yang seringkali terasa berat. Semua tahapan itu bukan sekedar prosedur, tapi bagian dari pengorbanan panjang yang penuh harap. Lalu bayangkan perasaan mereka ketika di titik akhir penantian justru muncul kabar ketidakpastian. Ada kemungkinan berangkat tertunda atau bahkan batal. Tentu ini bukan hal yang mudah diterima. Bagi sebagian jamaah, ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan dalam hidup. Usia yang tak lagi muda membuat mereka bertanya dalam hati, apakah saya masih punya kesempatan jika tahun ini gagal? Inilah yang seringkali tidak terlihat. Di balik angka dan kebijakan, ada jutaan hati yang menggantungkan harapan besar. Karena bagi mereka, haji bukan sekedar perjalanan, tapi impian suci yang telah diperjuangkan seumur hidup. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, ada satu hal yang tidak boleh goyah, kekuatan spiritual kita. Ketika rencana manusia bisa berubah karena kondisi dunia, maka hubungan dengan Allah justru harus semakin diperkuat. Para calon jamaah diimbau untuk tidak larut dalam kecemasan berlebihan. Rasa khawatir itu manusiawi, tapi jangan sampai mengalahkan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur segala urusan. Justru di momen seperti inilah kita diuji. Apakah kita hanya berharap pada kepastian dunia atau benar-benar berserah kepada kehendak-Nya? Salah satu amalan yang ditekankan adalah memperbanyak istighfar, bahkan dianjurkan untuk melazimkan hingga 1000 kali dalam sehari. Bukan sekadar hitungan, tapi sebagai bentuk kesadaran bahwa setiap kesulitan bisa jadi terangkat karena ampunan Allah. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuka pintu rezeki, memudahkan urusan, dan menghadirkan ketenangan hati. Selain itu, perbanyak doa dengan penuh keyakinan. Mintalah agar Allah memberikan jalan terbaik, bukan hanya sekadar berangkat, tapi juga keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah menuju Tanah Suci. Karena pada akhirnya, keberangkatan haji bukan hanya soal visa, tiket, atau kebijakan negara, tapi tentang panggilan Allah. Dan jika Allah sudah memanggil, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalanginya. Haji 2026 hingga saat ini memang belum dibatalkan. Bahkan pemerintah Indonesia masih menunjukkan sikap optimis bahwa penyelenggaraan ibadah haji tetap bisa berjalan. Namun, optimisme ini tidak berdiri tanpa tantangan. Situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas menjadi faktor utama yang terus dipantau secara serius. Artinya, keputusan akhir tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis di dalam negeri, tetapi juga pada perkembangan kondisi keamanan global, khususnya di kawasan sekitar jalur penerbangan menuju Arab Saudi. 3 skenario yang telah disiapkan pemerintah menunjukkan bahwa ada upaya antisipasi yang cukup matang, mulai dari tetap memberangkatkan jamaah dengan penyesuaian rute yang lebih aman, hingga kemungkinan pembatalan dalam kondisi ekstrim. Ini menandakan bahwa pemerintah berusaha menyeimbangkan antara dua hal penting, keselamatan jamaah dan hak masyarakat untuk menjalankan ibadah haji. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan bijak. Apakah langkah terbaik adalah membatasi keberangkatan karena risiko, atau justru memperkuat mitigasi agar ibadah tetap bisa terlaksana dengan aman?
Disinilah peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam mengambil keputusan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan jamaah. Pada akhirnya, para calon jamaah hanya bisa berharap dan berserah diri. Harapan besar yang telah dibangun selama puluhan tahun kini berada dalam ketidakpastian. Semoga apapun keputusan yang diambil nantinya benar-benar menjadi yang terbaik, baik dari sisi keselamatan maupun kelancaran ibadah di Tanah Suci. Menurut Anda, lebih baik tetap berangkat dengan risiko atau menunda demi keamanan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update penting seputar Haji 2026. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.